Selamat milad yang ke-39 buat SMK Muhammadiyah 1 Pelayan. Sukses selalu buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soft skill. Yang kita sampaikan apa? Banyak kan skill. Bukan ngomongin soft skill, bukan ngomongin tadi tentang iman, tentang adab, tentang takwa, bahwa Allah yang bikin skill itu nggak ada. Nggak ada diajarin itu. Makanya kalau di nanti di modern blog itu yang udah kita itu sama diajarin tentang itu. Yakin dulu kepada Allah bahwa yang ngasih itu Allah. Bahwa yang lain gitu. Oke, lanjut. Bicara selanjutnya contoh soft skill, kemampuan ya, komunikasi dengan kaum lain. Nah inilah komunikasi skill itu paling lemah Pak. Iya, paling lemah komunikasi kita di siswa itu lemah di sini. Pada saat jadi SK dan Mondes dia nggak mau. Gue aja mau konsumen. Kenapa? Mendengar keluh kesah yang tambah itu kan nih. Pemasaran kita tuh jangan mau mendengarkan. Jangan mau mendengarkan. Karena apa? Kita maunya didengarkan. Makanya tadi pentingnya konseling. Karena yang penting kita mau mendengarkan orang lain. Kelemahan kita tuh nggak mau dengar orang lain begitu. Makanya kalau saya pada saat sampai ada sama masalah dengarkan. Maka dengarkan dengerin. Apa mintanya apa yang dengan dulu itu baru kita indikasi kenapa sih masalah ini, nah itu supaya bisa tahu. Makanya komunikasi sosial sangat penting. Nih selanjutnya job interview skill. Nah tadi job interview kita pahami dulu kedudukan kita sekolah itu di mana, di jurusan apa. Oh kita daftar di mekanik, persiapannya apa, atau di SA atau di Pondes apa? Oh saya mau pembukuan keuangan, pembukuan yang job desk, kendaraan apa aja yang dibersihkan, diperbaiki. Pahami, awal jurusan misalnya kasir, oh pengikutan data keuangan yang sudah keluar, nah gitu. Ini masalahnya job interview skill. Jadi kita pahami dulu. Jadi sebelum melamar pekerjaan kita tahu pekerjaan kita apa nanti itu. Pada saat interview kita sudah tahu. Ditanya apa pekerjaan kamu? Tahu Pak? Apa? Pondes apa? Nah gitu. Tapi kalau sudah tahu kita tanya Pondes apa, tahu jawabnya. Makanya pahami dulu sebelum masuk ke interview proses. Mas benar. Pekerjaan front desk sama SA tadi ya? Oh, Pondes itu. Yeah. Pondes itu adalah yang berkaitan dengan administrasi di sebuah Honda. Kalau di AHAS, kalau di yang itu bukan Pondes, namanya service counter namanya. Service counter di Honda Yamaha, kalau di Honda itu adalah Pondes. Jadi penerimaannya kalau dia berkaitan dengan pendataan customer itu dia. Jadi pada saat SA menyambut data yang menyambut justru SA ya? Iya kan SA, saya adalah Pondes. Yang menyambut itu SA kepala mekanik. Nah satu lagi, yang membedakan SA kepala mekanik ini sekarang kita lupa juga. SA itu bukan di bawah kepala mekanik loh. Sejajar mekanik. SA ini berkaitan dengan administrasi, Pondes, kepala mekanik ini berkaitan dengan mekanik. Di atas dua ini adalah tingkatan yang namanya kepala bengkel. Dia ngebawain dua ini. Kalau kepala bengkel arahnya ke target pencapaian. Target pencapaian dia ke atas ngomongnya. Nanti ya. Tapi semua ini di perusahaan baik otomotif di mobil motor begitu semua rata-rata. Jadi gitu. Tapi kalau bengkel kan biasanya kalau muda, saya kemarin ke Semarang gitu, dia saat 3 itu masih Semarang atau awal bulan gitu. Review misalnya review. Kalau mereka dipanggil ke Semarang kita review. Kenapa naik, kenapa turun. Naik pun ditanyain Pak, kenapa naiknya? Itu ditanyakan. Oh naiknya kenapa? Oh ada servis kudu, ada servis gratis. Itu sampai tahu detail. Itu tugasnya adalah kita manajerial, sifatnya manajemen. Gak ujung-ujung kita terima, oh alhamdulillah naik pencapaian enggak, tapi kita tanyakan. Biasanya kita pakai PIKA, problem, indikasi, karakter, action. Oh problemnya apa sih? Kenapa dia naik? Oh kenapa dia turun? Kita sudah tahu indikasinya kenapa. Kritik actionnya mau ngapain? Kita sudah tahu problem begini kita mau ngapain? Itu PIKA. Manajemen PIKA itu ada. Nah ternyata di sekolah itu anti plan-nya nggak jalan, saya nggak tahu saya. Pokoknya anti plan. Nah kalau kita itu tiap orang itu ada titiknya Pak di perusahaan itu, baik itu OB. Ada titik lainnya, oh dia melakukan ini. Itu ada ini semua, namanya AP. Kalau AP biasanya kalau sifatnya saya owner,
biasanya kepala leader itu semua, leader produksi, HRD, marketing, promosi saya panggilin, saya target depan berapa lah? Kenapa lakukan? Itu 11 kali. Nah itu sih. Kita lanjut ke materi. Customer service skill. Nah ini nih kelemahan kita tuh. Kalau ayat tadi saya bilang mendengarkan itu sangat lemah Pak. Iya mendengarkan sangat lemah. Kita mau yang didengarkan. Di sini karena kelemahan di sini kita. Customer service ini. Karena lemah di sini. Karena semua customer itu pasti banyak keluhan Pak. Datang itu pasti keluhan. Apalagi berkaitan dengan bengkel, alhas tuh. Selalu ada yang didengarkan. Makanya nanya itu kata-kata yang jadi kepala bengkel itu bukan dia pintar di bengkel itu Pak. Bengkel bukan enggak. Kebanyakan apa? Dia mau mendengarkan customer-nya. Yang kayak jadi SA kepala bengkel Pak. Itu. Makanya SA itu diutamakan apa? Dia bisa mendengarkan customer-nya, keluhan customer. Bukan mencari bukan ngasih solusinya, mau mendengarkan aja. Itu kan begitu. Lanjut, leadership skill. Nah ini leadership itu kepemimpinan itu memang bisa tadi dari bawahan, bisa jadi kita poles. Ya kita poles Pak, bisa sering komunikasi dengan orang, bicara dengan orang lain, terus bisa bicara dengan orang besar, bisa atau pimpinan. Kita jadi kalau timbul pimpinannya. Nah di sini kelemahannya di sini leadershipnya. Team skill. Nah ini kelemahan juga. Kita tuh kadang kalau seperti lama nunggu. Padahal diajarkan bagaimana sabar dan ikhlas tadi kita. Yuk sama-sama timnya sama nunggu. Gak apa-apa, bareng. Jadi kalau udah lama tinggalin aja. Nah itu. Nah ini butuh proses kita. Karena ini sistem. Kalau dia nggak datang ya karena nggak jalan gitu. Nah bagaimana cara itu? Nah, itu di sini penguasaannya tim skillnya gini. Apalagi di bengkel. Di bengkel tuh harus belajar tim skillnya luar biasa loh. Kalau pones nggak jalan, SK jalan, atau pones nggak masuk aja. Terus SK nggak bisa backup, udah Pak. Mati putu itu, nggak bisa pemutaran uangnya masih lama. Tapi kalau Aisyah bisa ini, wah bisa mengikut Aisyah bantu backup. Apalagi kali dia Aisyah dulu. Jadi gitu teorinya. Selanjutnya presentasi skill. Nah, presentasi kelemahan kita tuh mempresentasikan, membicarakan di depan itu sangat susah. Menyampaikan sangat susah menyampaikan tuh. Karena menyampaikan tuh, wis kuliah lah gitu. Karena kita nggak mau itu. Nah kelemahan itu. Padahal kalau kita mau naik di tim manajerial, semua ini sangat penting Pak. Berapa orang yang bisa begini kan nggak ada, sedikit. Apalagi lulusan manajemen saya tahu S1 saya kemana aja lagi ya. Teman-teman saya, oh lagi sini, lagi guru sini nih. Berapa di personal saya tahu. Misalnya, oh lagi kemana dulu. Nah kalau misalnya itu, ya udah bisa lah kalau dari mekanik. Kenapa? Ada 4 mekanik saya yang sekarang jadi SPP. Salah satunya Pak Budi. Waktu saya ke Bangka, beliau ke Bangka juga. Jadi mekanik, naik jadi kepala KSA, jadi training dia. Ya tadi Pak, habis ini tadi yang poinkan Pak develop. Saya develop dia, naik yuk. Bisa ngomong Pak Budi, oh kok itu aku ke ini, Bangka Belitung. Itu pun dia. Maksudnya bisa gitu, bisa jadi gitu. Kenapa ya? Kalau ada yang develop, kamu bisa, pasti bisa, begitu. Nah di sini nih, oke, selanjutnya. Nah ini dia, ada ngomongin attitude, kata kerja, leadership nanti kan? Nah attitude ya Pak. Kadang itu Pak, sama yang lebih ibarat atasan kita, harusnya ada aturan adanya juga. Sama, monggo gitu. Apalagi orang Jepang itu benar, tetap orang Jepang. Rata-rata gitu. Ya bagi laki-laki, karena kantor memang tidak menyediakan untuk laki-laki di situ. Tapi perempuan, ya silakan cepat waktu. Kenapa kita mulai kerja jam 8 sampai jam 5 Pak? Melakukan pemerintah katanya, baru saya tidak. Kenapa? Waktu istirahat saja kita berhenti sampai jam 1. Mohon maaf, kita tidak seperti orang perusahaan lain, misalnya gantian sholat, nyuri waktu, enggak. Kita waktu itu mau sholat berhenti semua, tidak ganti-gantian. Kita aturan begitu supaya maksimal sama pada saat asar. Allahu Akbar. Udah berhenti semua asar. Tidak boleh aktivitas yang lain. Nah, kenapa begitu? Berhenti 15 menit sampai 20 menit. Itu yang kita lakukan. Tidak ada perusahaan bisa melakukan itu. Makanya kalau ditanya gimana kok bisa maju rata-rata, saya bilang saya bisa menjawab. Udah ibadahnya aja bagus sih. Udah. Sama sedekahmu. Nah, sedekahnya. Kita cuma boleh sedekah. Nah, waktu saya susah, waktu saya
maksud saya waktu jahiliyah mau ngasih tukang parkir, apalagi pakai anting, tadi pasti buat mabuk. Kita sudah mendoakan yang jelek. Sudah kalau dia ngasih, kasih aja 2.000. Apa niatnya? Ya Allah, saya niat memberikan karena Aku ya Allah. Semoga sebagai pintu hidayah atau ubahan dia. Semoga anak-anaknya bisa menjadi alim ulama. Nah, doa itu baik, bukan sebaliknya. Doanya adalah, wah pasti buat mabuk. Nah, itu kita sudah mendoakan yang ya Allah dan doakan yang jelek. Padahal doa kita itu sangat bagus tuh. Maksud kita mendoakan yang jelek pada orang lain. Kenapa? Doa kita pada orang lain kembalinya kita. Itu yang saya pahami saat ini. Itu yang saya pahami saat ini. Mungkin zaman dulu jahiliyah mungkin bisa menjadi terbalik. Oke. Selanjutnya, Allah sunnahmu apa? Lah kamu jangan pernah minta tiap malam ya Allah. Sholat tahajud jam 3 dan jam 4. Ya Allah berikan rezeki aku yang halal, buka ya Allah. Jauhkan aku dengan harta yang haram. Pernah ada lagu gitu? Kalau kayak ini sudah bisa. Dan itu pun diajarkan baik itu ke siswa atau mahasiswa yang mau melakukan kerjaan. Udah itu aja kepada Allah. Terus yang sholat duha, mau sholat duha jangan pernah. Jangan-jangan sholat duha itu apa lagi? Bisa jadi nggak tahu sholat duha itu apa. Bisa jadi ada. Benar? Ada kok. Kalau saya pernah ngajar, Pak sholat duha itu apa? Iya. Kalau saya disebutin di mana tempatnya pernah ditanya saya, Pak sholat duha itu apa? Sholat duha kan sholat sunnah. Ya sholat sunnah kan saya bilang dilakukan dalam pahala, nggak dilakukan nggak ada apa-apa memang. Tapi ingat, jangan sampai kita lalai dengan ibadah utama. Kalau wajib, hukumnya wajib, nggak bisa toleransi gitu. Makanya itu diajarin juga Pak. Pada saat nanti di materi di bulan Februari Maret diajarin tentang ini. Oke. Selanjutnya tadi saya bilang, ini bagi saya 3 materi langit, 3 materi dunia. Disiplin Pak. Saya mau kesini tadi, saya bangun jam 4 Pak. Dan nggak tidur lagi. Bangun pindah rumah, bangun di malam, saya beli sarapan, cari sarapan dulu buat anak istri saya. Udah saya jam 6 itu, jam 6.30, jam 6.29 saya jemput beliau Pak Dwi, langsung saya sini. Nyampe sini jam 7, jam 7, 4.9 sudah di Jawa Barat situ. Saya berhenti di beli minum, langsung sampai sini jam 8 kurang sekitar 5. Nah, disiplin. Sama komitmennya Pak. Saya lihat jam 8, saya jam 3.30, oke saya masih ada waktu. Jam 8 mulai, nanti saya jam 8, jam 5 sudah sampai sini. Komitmen saya. Komitmen apa yang saya lakukan? Dengan apa yang saya lakukan komitmen. Karena kita tuh melanggar komitmen kita sendiri. Selanjutnya fokus Pak. Fokuslah pakai kacamata kuda. Karena rumput tetangga itu selalu hijau. Serius. Kayak anak ayam. Karena kita nggak akan ada namanya sempurna dan tidak ada rasa puas. Makanya kacamata kuda aja udah Bismillah lah. Itu rezeki dia, rezeki kita inilah, jalan aja. Pantang aja, udah. Selanjutnya adalah lakukanlah prosesnya. Udah saya bilang, lakukan prosesnya. Hasilnya serahkan kepada Allah. Karena yang penentunya Allah. Mau seberusaha apapun kita, mau 24 jam kita kerja, kalau Allah belum ngasih rezeki banyak, nggak banyak. Sama tadi, udah. Memang kita tuh ngomongin soft skill kita, aplikasi. Karena apa Pak? Bisa jadi saya di kampus Pak, nggak bisa. Kalau dia nggak pernah saya Pak. Iya, saya langsung nggak pernah. Pada saat praktek itu Pak, kebanyakan pusing tangan saya tuh waktu mahasiswa. Jarang dikawali, bongkar-bongkar aja. Jadi mungkin bisa itu, mungkin permintaan Pak Dwi saya. Apalagi tetap ngecetak, pintar beliau. Iya ngecetak, saya tahu ngecetak pintar beliau, tetap ngecetak. Materi tetap ngecetak kok. Iya kan, D3-nya, kata apa itunya. Saya tahu ngecetak, banyak pintar beliau. Oke, hidup itu pilihan. Nah, tinggal kita pilih. Kita tidak dilahirkan terus menerus berjaya, bahagia, pandai, menang. Ya itu tadi Pak. Ini berarti. Jadi kita tuh nggak pernah ada ininya. Ya ada kalanya kita sedih, ya kita nikmati. Kita juga tidak dilahirkan terus menerus gagal, menderita, kecewa. Tidak. Bagi saya memang jatuh saya 2 kali Pak. Waktu hijau di Jakarta nggak ada apa-apa, modal 2 juta nanti mulai. Jatuh lagi ke Jogja dengan kena riba lagi, ke Jogja mulai lagi dari nol. Sama. Tetapi kita berpotensi untuk menjadi apa yang kita inginkan. Motivasi terbaik adalah diri kita sendiri. Jadi kamu itu yang kita sendiri menentukan. Selanjutnya manusia diberikan kebebasan memilih, merancang, mengambil tindakan terhadap kehidupan kita. Jadi kita pilih. Mana kita pilih? Mau jadi guru ya udah. Totalitas mau jadi guru. Sosial udah sosial udah. Nggak akan mengalami kok udah. Saya bilang saya tahu karena jadi guru itu tidak akan mengalami dengan uang. Tapi sosial Pak. Dan siapa Pak yang masuk surga pertama dari Pak? Mungkin yang kaya Pak. Kenapa? Bahannya itunya Pak, hisapnya.
Apa tanya? Dari mana hartamu? Poin pertama, udah jelas. Digunakan apa hartamu? Udah jelas itu. Itu saya paling banyak istilahnya manusia saya, Pak. Dan apa karyawan? Kalau ada karyawan misalkan sholat, kenapa karyawan kamu sholat kamu nggak ingatkan? Banyak, Pak. Apalagi soal pemimpin, banyak banget yang akan ditanyakan. Yakin. Nah ini programnya adalah saya alhamdulillah. Ini dakwah, Pak. Dengan begini dakwah termasuk. Tidak harus berimbang, tapi dengan ini saya menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Karena belum tentu saya juga masalahkan, belum tentu juga. Bagi saya Pak, pada saat saya aja, nggak mungkin saya nggak sholat, Pak. Itulah yang saya anggap begitu. Pada saya menyampaikan, nggak mungkin saya melakukan begitu, saya berharapnya begitu. Oke, lanjut. Oke, perubahan adalah tantangan perubahan ancaman. Oke, mindset. Ini terakhir kita pakai tambahan, cek mau berubah atau kita mati kan gitu. Nah ini menumbuhkan model pikiran kita, tindakan, kebiasaan. Nah ini tadi pikiran, tindakan dilakukan, habis dipikirin dilakukan, Pak. Habis itu kebiasaan, dibiasakan. Habis itu menjadi karakter. Nah ini mungkin saya merubah mindset saya dulu, mesti ini saya sudah saya rangkum, Pak ya. Pikiran saya seperti ini, oke? Saya lakukan tindakan, dengan saya lakukan tindakan tadi. Habis tindakan, kebiasaan saya biasakan supaya bisa saya lakukan. Habis kebiasaan karakter, tumbuhlah karakter saya. Habis karakter jadi komunitas, cari komunitas yang ini. Komunitas yang satu frekuensi. Karena apa? Banyak komunitas yang nggak frekuensi dengan kita lanjuti. Ya sudah kita jadi ikut juga, ikut jadi dia juga. Pada saat saya hijrah dari Bangka Belitung ke Semarang, saya cari komunitas, Pak. Karena ada hijrah itu ada 3. Pindah tempat satu ke tempat lain, hijrah itu ada amal, ada amil. Nah itu yang tadi. Terus budaya, jadi budaya. Oh itu budaya itu, nah itu karena kebiasaan tadi. Tapi jangan kayak gini, Pak. Diurutin deh, dari pikiran, tindakan, kebiasaan, karakter, komunitas jadi budaya. Ini real, ini dipraktekkan, memang dipraktekkan. Jadi memang sudah dipraktekkan dan memang real sudah ketahuan hasilnya juga. Tonalitas dan karakter kelihatan di atas permukaan tampak. Nah, saya kelihatan pakai kalung, pakai baju kaos polo, jangan jelas ini nggak mungkin. Ini siapa sih nggak tahu lah itu biasanya. Cuman biasanya di balik itu kita nggak tahu orang itu. Makanya saya bilang kita jangan pernah baca orang lain dari tampilan. Karena bisa jadi dia lebih luar biasa daripada kita. Sekian hukum daya tarik. Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Biasa mengatakan jangan-jangan nanti. Nah itu tadi. Yang tadi saya bilang mendoakan orang lain. Nah itu pikiran kita yang membuat itu. Baiknya jangan berpikiran berusaha sama orang lain. Alhamdulillah gitu. Kalau kita berpikir gagal negatif itu yang akan terjadi. Makanya saya bilang pada pertanyaan begini pada siswa atau mahasiswa, Pak kalau gagal gimana? Tapi gak ada yang banyak nanya kalau untung gimana? Gak ada yang nanya. Karena mindset kita adalah ya tadi kalau gagal gimana? Tidak ngomong kalau dia sukses, kalau dia bisa untung gimana nih Pak? Mestinya begitu. Karena setelahnya begini-begini. Tapi kalau ngomong kau gagal, pada takut gagal semua. Oke? Kalau bikin sukses positif itulah yang akan terjadi. Ini bahasa Inggrisnya. Oke, lanjut. Saya bisa memahami keyakinan diri. Nah, bahwa kita pahami kalau kita bisa. Marah, sedih, ini emosi manusia semua yang ada. Marah pasti ada marah, Pak. Sedih ada sedih. Ketawa pasti ada ketawa. Nangis ada nangis. Malu ada malu. Senyum ada senyum. Kita ada semua. Tinggal kita bagaimana menguasai elemen ini tadi. Apa kesedih tapi kita kok nggak berhasil, sedih kok nggak berhasil di interview psikotes. Nah ini yang dipahami juga Pak oleh karakter siswa nanti. Jadi kalau ini gagal ya udah cari lain. Rezeki teman-teman nggak di situ, Allah punya rezeki lain, ada rencana lain. Nah bisa ada sampai begitu. Nah proses inilah yang harus dipahami kepada siswanya. Sukses itu berpola, nah itu kadang kita mendengarkan orang lain, jangan pernah mendengarkan orang lain ini perkataan buruk. Udah biarin aja. Yang bicara negatif tentang kita tuh ini aja. Kenapa Pak? Sebagus apapun kita penyampaian, sebaik apapun yang kita lakukan, pasti ada yang tidak suka dengan kita. Jelas itu. Hukumnya jelas. Tapi kan apakah kita mau mendengarkan yang negatif? Jangan. Kita lakukan yang positif.
Pada saat saya bilang tadi, fokuslah dengan apa yang kita mampu, bisa. Jangan fokus dengan yang kita tidak mampu. Ya sudah, yang tidak mampu biar orang yang mampu aja. Rezekinya memang yang kita nggak di situ, udah. Nah, disinilah yang kita harus lakukan. Nah, selanjutnya itu bagaimana kita connecting, Pak. Pikiran kita, hati kita, suasana kita di connecting. Kadang kita tuh nggak connecting ini kita. Yang penting kita ngeluh aja. Jangan pernah mengeluh dengan kondisi kita. Karena Allah punya kehendak lain pada saat kita susah, gitu aja. Dan pada saat kita kaya juga masih Allah punya kehendak lain. Oke, mungkin itu dari saya. Tidak ada perubahan tanpa diskusi. Motivasi terbaik adalah dari kita sendiri. Sukses selalu buat kita. Dan 11 dan 5, alhamdulillah. Ada waktu 15 menit lagi. Atau ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ini hard skill dan soft skill. Silakan, ada pertanyaan? Game itu loh yang luar biasa menguasai pikiran anak-anak. Solusinya gimana Pak untuk mengarahkan anak agar fokus ke pelajaran? Alhamdulillah nih. Ini memang permasalahannya mendunia. Permasalahannya di orang tua juga, Pak. Ya. Karena kondisinya emang selalu biasa. Apalagi ngomong game online, game itu banyak memang. Tapi saya biasanya ini memang lebih krusial di guru lah yang langsung memang bertatap muka. Kalau saya ini kan hanya menganalisa. Menganalisa fungsinya adalah dia kelihatan dia ngapain sih, gara-gara apa sih sebabnya. Nah kalau saya sih memang saya dulu, makanya saya dulu skripsi saya berkaitan dengan kelas. Jadi lebih diteliti anak ini ada apa. Kalau saya lebih gitu dulu, bukan dia masalah gamenya ya tadi ya. Saya lebih masalahnya problem yang dikasih kata-katanya dulu. Kira-kira problemnya apa sih latar belakang dia supaya bisa game awal mulanya. Itu yang kita sembuhin dulu. Jadi bukan dianya belakangnya game atau belakangnya game. Ibaratnya Pak, Bu, pada saat kita larang anak itu semakin suruh seolah malah dilanggar, semakin dilanggar. Tapi bukan itu dibalik aja programnya. Udah apa-apa, dia kalau saya kembali malah dia game udah saya lihat gamenya gimana sih, nanti game berkaitan apa, misalnya itu aja teliti dulu. Saran saya coba konseling. Nah dia ke ininya, ke orang tuanya. Memang alhamdulillah saya di Pola Kota Pati itu kemudian desa itu ada program guru itu datang ke sekolah, ke orang tua, ke rumah, diskusi, ngobrol, gimana anak situasi di rumah, bagaimana, lebih ke parenting. Karena Kota Palpati itu ngomongin dari sana itu Palpati, bagaimana pendidikan sebenarnya sesungguhnya, tentang mengarah iman itu apa? Dari orang tuanya dulu, Bu. Takutnya apa? Orang tuanya bermasalah memang. Makanya lebih baik itu memang sekolah itu disaring pada saat di awal. Persaingan di awal itu sangat luar biasa. Maka saya bilang sama koordinator sama Pak Dwi, saya nggak butuh banyak orang. 3 pun kita didik maksimal. Yang penting saingan di awal apa? Yang lebih efektif. Kenapa Pak Bu? Kemarin Bu ada yang datang gini, kamu ke saya, terus anak saya mau masukin anak saya itu apa? Main terus, main game dulu, langsung saya tolak Bu. Kenapa? Ini menghindari permasalahan ke orang lain. Karena permasalahannya di diri Bapak. Kalau bagi saya, iya, ada mobil ini. Terus anak masuknya begini yang mobil 6 bulan, gak apa-apa nih anak saya daripada dia main-main itu langsung saya tolak. Karena orang itu tuh yang pendidikan utama adalah orang tua. Pendidikan parenting atau pendidikan anak itu orang tua, bukan guru. Serius. Orang tua, bukan guru. Ini mohon maaf saya mungkin lebih junior, tapi memang itu wakil ya. Tapi saya diajarkan di sekolahnya anak saya, bukan saya dapat ujuk-ujuk saya enggak. Diajarkan seperti itu. Pendidikannya dari orang tua. Bagaimana saya ngajarin adab saya makan sama anak saya itu? Makanya duduk, kayak tadi minum duduk, itu mengajarkan. Minum pakai tangan kanan, itu mengajarkan. Itu parenting, itu orang tua. Makanya minum duduk tadi itu adalah ajaran. Bukan yang ujuk-ujuk kita dapat, enggak ada sekolah enggak. Sekolah itu nggak dapat itu, tapi dapatnya dari orang tua pengajarannya. Minum, duduk, baca doa, Bismillah, habis makan berdoa, itu ajaran yang memang sehari dilakukan oleh kita semua di dalam rumah, betulnya. Nah, pendidikan itu termasuk permasalahan yang ada di orang tua. Dia pasti dibiarkan sama orang tuanya. Permasalahan itu permasalahan yang sangat luar biasa, bukan hanya di kita,
Artinya memang harus binaan dari orang tua juga untuk menegur atau mengingatkan. Nah gitu. Atau enggak, ada guru yang mengajarkan juga, masalah udah lewat udah. Nah, udah gitu. Mungkin itu saya, kalau memang apa, saya cuma yang bisa saya pahami dan saya tahu ini. Oke, ada lagi? Monggo Bapak Ibu, mumpung ada kesempatan. Kenapa ini? Kalau kalian ngomong sosial, ngomong sekolah nggak apa-apa. Ngomong kerjaan. Kalau banyak sekolah, saya ngomong kerjaan, memang banyak kerjaan ya. Tidak ada. Kerjaan. Oh, Pak Lili. Ya, mungkin tidak jauh berbeda dengan apa itu yang disampaikan Dirjen tadi, Pak. Dan terkadang itu yang sulit itu bagaimana caranya, misalnya ada juga teman itu tidak menambah semangat tapi malah bikin apa ya, istilahnya tidak. Dan akhirnya teman-teman yang lain mengikuti yang itu. Ya, misalnya ada dalam satu tim itu mau maju semua tapi ada satu teman yang malas misalnya gitu. Nah, akhirnya teman-teman yang lain ikut dengan itu. Nah, padahal di dalam satu kelas itu anak itu juga terkadang mempengaruhi teman yang lain. Itu bagaimana caranya itu bisa. Kalau saya ini udah di kantina Pak, di kantina. Jadi pertama gini, contoh kalau satu kasus saya di karyawan lah ya, ada karyawan nggak pintar, misalnya nggak kerjain. Terus sekolahnya harus, kalau dia masalah kan kita lapor semua. Iya. Dia udah dipilih di karantina Pak. Kita pendidikan dulu nih. Jadi kita masukin di percobaan kalau di kami. Udah dididik. Itu didik. Kalau nggak ini ada skorsing udah. Pilih begitu. Karena dia nggak bisa dididik lagi. Pindah ada 2 tahun tua bahwa aku yang pendidik pindah. Tapi kalau bisa kita pindah dulu, udah. Tapi persuasi Pak, one-on-one aja. Kalau nggak kasih jam khusus buat beliau, udah. Tapi bukan hanya ngomong pelajaran. Tapi kalau saran saya, ditanya personil audit dulu, kondisinya apa sih, tentang latar belakang dia. Bisa jadi Pak ada latar belakangnya yang di balik ini Pak. Yang tadi saya berikan, saya tadi di sekolah tadi. Oh dia tuh bukan orang tuanya jangan di rumah, nah ini itu dulu diteliti dulu. Terus dia tuh butuh sosok sahabat teman. Bukan ngejust dulu, bukan ngejust dulu, tapi kita itu dulu. Nah, baru kita ngasih solusinya, bukan kita ngasih solusi, tapi kita ngasih solusi buat kita. Udah. Untuk menghadapi beliau ini, hari ini bagaimana itu harus dipahami. Bukan mau ubah dia. Kalau ubah dia nggak bisa langsung. Seketika orang itu ubah nggak bisa, karena mental udah kayak dulu. Tapi dengan itu tadi cara-cara tadi. Saran saya sih kalau saya dipisahin Pak, Bu, nanti jadi itu mengambil tuh ya, mengambil lain. Kalau perlu, kalau makanya saya bilang, makanya saya contoh kasus yang saya bilang tadi, yang saya keluarkan itu kasus ketiga, supaya jadi stop terapi sama yang lain. Itu jadi keluarin loh. Kalau nggak skorsing aja sebulan nggak usah sekolah, udah aku nggak usah sekolah, pulang dulu, perbaiki dulu nah gitu. Bikin surat orang tua bahwa itu, Pak, kamu datang udah, baru dia nanti ini aja dibina, pokoknya nggak apa-apa udah. Bagi saya begitu sih. Makanya ini lebih ke pendidikan parenting atau nanti ke ini ya, nanti ke apa? Ke guru BP itu untuk coaching tadi, konseling itu lebih ke sana sih. Itu sih. Cakap Pak Lili. Bapak Ibu yang sama semua. Mumpung masih ada waktu berapa ini? 10 menit. Ya. Ya, Pak Agus monggo. Terima kasih Mas Tanaka ya. Baik. Satu pertanyaan saja Mas untuk apa ya, sekolah kita ya, sekolah SMK Muhammadiyah Surabaya. Kalau tadi banyak terkait dengan kinerja dan sebagainya, saya ingin kita sharing terkait dengan membangun branding. Nah, dulu branding kita apa ya, SMK Muhammadiyah Surabaya dulu terkenal sebagai sekolah disiplin dan sebagainya. Nah, ini kita pengen kira-kira dengan konteks realita kondisi sekarang yang mana ada pendidikan karakter dan sebagainya, ini kira-kira apa ada masukan apa untuk lembaga pendidikan khususnya SMK supaya nanti kita juga punya khas SMK Muhammadiyah Surabaya. Kira-kira apa ada Ya tadi kalau saya menyarankan tadi itu belum dijalankan kan.
pendidikan karakter tadi diberikan dengan soft skill, dimasukin informasi sebagai hard skill, dikasih mata pelajaran khusus memang terkait dengan soft skill. Pembahasannya dari tadi ngomongin adab, iman, takwa, baru ngomongin bagaimana soal kerjaan, bagaimana soal masalah tadi. Itu bisa jadi satu mata pelajaran, bisa satu kurikulum itu. Karena pernah saya analisa itu bisa berapa kali pertemuan itu 32 pertemuan itu mestinya. Ya, dalam pertemuan hitungannya 2 jam. Itu pernah saya itu bisa sampai 32 jam pertemuan, 32 kali pertemuan pembahasan itu. Itu pun bisa tinggal kita pilih disusun mana yang bisa enggak. Karena pendidikan yang tadi, pendidikan dan soft skill, ngomongin ada iman itu memang nggak pernah diutarakan. Karena itu yang akan nanti kita di Polodepol pembahasannya. Karena yang kita ajarkan bukan hanya ngomongin yang berkaitan dengan pendidikan yang hard skill, tapi pendidikan yang tadi dibalik ini tadi ngomongin ada keyakinan bahwa rezeki itu sudah yang aku. Nah itu, apalagi memang saya bilang tadi, ketika Muhammadiyah pelayanan kan bukan muslim, ya udah lebih mudah mengacangnya. Dia udah berkeyakinan bahwa Allah yang ngasih rezeki, Allah yang memberikannya, kita hanya berusaha meyakini itu dulu. Pendidikan karakter itu yang ditimbulkan. Bagaimana menjadi muslim memang sejati gitu. Maksudnya bagaimana kita menerapkan juga pada saat muamalah kita berangkat bagaimana, pada saat kita bicara pun bagaimana gitu. Itu kan diajar di situ. Mestinya kalau pendidikan karakter ini dibuat, yakin saya, insya Allah Islam bisa jaya. Saya bukan ngomong Indonesia tapi Islam bisa jaya. Tapi kalau Indonesia kita individualis, ngomongin kamu, saya, atau saya mau begini, kita nggak bisa jalan. Kalau mau sukses jaya Islam, saya yakin bahwa Islam akan jaya pada saatnya, pada waktunya. Bagaimana kita mau jadi penonton, melihat, atau kita menjadi pelaku, atau kita jadi ini juga penyongsongnya, penyambutnya, atau kita yang menyiapkannya. Bagaimana kita? Ya udah, kalau kita menyiapkannya, siapkanlah anak kita. Termasuk anak saya siapkan untuk ke depan bagaimana. Makanya saya nggak pernah anak saya nggak masuk SD biasa, makanya saya masuk ke Kota Alpati, Pusat Budaya Sari. Ya itu tadi kita menyiapkan anak kita masa depan. Nggak tahu strateginya Islam ini siapa, saya nggak tahu. Yang penting kita menyiapkan membantu. Saya berkontribusi untuk ke sana. Karena saya yakin, karena ngomongin ini bukan hanya untuk dunia, kita ngomongin akhirat. Tegaknya Islam, tegaknya khilafah bagi saya itu masih ada keyakinan akan hadir. Tapi pada saat itu siapa yang menentukan, siapa yang melaksanakan, kita tidak tahu. Bagi saya, kenapa saya bicara ini? Karena kita memang di sini Kota ini muslim semua. Makanya saya mau bicara begitu. Tegaknya Islam itu di kita yang mulai ya, bukan kita yang mengatur, tapi ya kita yang mulai gitu. Nanti tegaknya siapa yang melakukan atau masalahnya kita nggak tahu. Kita berdiskusi apa itu yang kita lakukan. Makanya anak didik kita itulah salah satu amalan. Kalau bagi saya amalan kita. Karena satunya makanya tadi amalannya itu tadi anak yang soleh itu bukan hanya anak yang diri kita loh ternyata, bukan dari darah kandung kita, tapi anak didik yang terkait dengan yang kita didik, kita bina. Karena ada dosa jariah, ada amal jariah. Kalau pada saat kita didik salah, jadi dosa jariah. Iya Pak, saya nggak tahu bagaimana dosa jariah yang saya lakukan, mana pahala jariah yang saya lakukan. Yang penting saya menyampaikan kebaikan, ya Bismillah. Itu jadi malah buat saya amal jariah. Tidak pilih dua Pak. Kita mau cari dosa jariah amal jariah. Pada saat kita ada anak yang itu ya kita didik dengan sama mungkin. Bismillah. Ya Allah, aku tahu resiko yang dikasihkan kamu sama aku segini, ya udah. Aku mendidik anak-anak yang sebagai anak yang soleh. Bismillah. Amin. Kan gitu. Saya nggak tahu nanti anak-anak yang jadi ustaz kiai itu dia punya anak didik lagi, girohnya semangatnya sama dengan seperti kita, nggak tahu juga. Kalau saya begitu. Pendidikan karakter mestinya dimasukkan dalam sekolah, dia dikasih satu kurikulum atau mata pelajaran bagi saya. Mungkin itu saya. Sudah terjawab Pak Agus. Jadi untuk membangun branding ternyata kita lebih menekankan ke pendidikan karakter seperti itu sendiri, dan ini sedikit menambahkan disertamakan di kurikulum terbaru dan disebut dengan kurikulum SMKPK, dan kebetulan kita juga sudah menjadi prototipe. Apa yang disampaikan dan diusulkan disertamakan tadi memang sudah tercover di kurikulum baru. Ada satu mata pelajaran yang memang di sana menekankan pada pendidikan soft skill, yaitu P5
5 BK tidak hanya 2 jam, tetapi 8 jam pelajaran. Amin, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti sekolah juga bisa mengeksplor lebih lanjut dan memaksimalkan. Ya bisa diskusi lah, saya siap berdiskusi tentang itu karena memang saya ada 32 jam masih bisa dalam 2 jam. Materi itu udah memang saya buat, saya pikirkan memang pernah diusulkan tadi ke Kementerian Indonesia pada saat tadi Bapak Anies Baswedan 2017. Saya pernah DM beliau, pendidikan karakter, pendidikan soft skill itu mestinya diajarkan seperti di mata pelajaran, bukan seperti UKS saya bilang. Karena pendidikan karakter itu mestinya ditimbulkan pada saat benar-benar dipelajari dengan guru gitu. Karena bukan yang ekstra tambahan, yang tambahan dan itu cuma senior dia yang nanti. Tapi bagaimana menguasai adalah guru juga. Itu mungkin dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kalau lebih mohon maaf. Saya Wik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk workshop yang sangat luar biasa, materi pertama kita terkait dengan penguatan karakter budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama dengan saya Tanaka Yataro. Kita posisi lagi di SMK Muhammadiyah 1 Pelayan Wonosari, Gunung Kidul. Alhamdulillah penyampaian materi tadi tentang hard skill dan soft skill telah kita sampaikan. Semoga bermanfaat di sekolah dan bisa dilaksanakan. Yang terpenting adalah tidak ada perubahan dan konstruksi. Motivasi terbaik adalah diri kita sendiri. Salam hormat dari saya Tanaka Yataro. Jangan lupa tanggal 22 Desember besok pemilihannya SMK Muhammadiyah Pelayan. Semoga SMK Muhammadiyah 1 Pelayan bisa lebih baik lagi dan pendidikan lebih berkarakter. Bicara tentang soft skill adalah ngomongin adab, iman, takwa kepada Allah SWT. Semoga kita bisa menerapkan dan bisa merealisasikan program-program yang kita lakukan. Salam hangat dari saya Tanaka Yataro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.